Halo teman-teman pendengar setia, kembali lagi di channel Om Brimo si Pendongeng, tempat di mana kisah nyata berubah jadi cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Sebelum kita mulai kisah malam ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu Om Brimo dengan cara like dan share video ini biar makin banyak yang bisa ikut merasakan suasana horor dalam tiap kisahnya. Sekarang, siapkan posisi paling nyamanmu, redupkan cahaya, dan jangan dengarkan sendirian. Karena kisah malam ini datang dari lereng gunung yang dikenal penuh misteri. Inilah kisah nyata pendaki yang jatuh ke kawah Gunung Watu Geni. Gunung Watu Geni, sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi, tapi punya karakter yang tak bisa diremehkan. Medannya curam, kabutnya tebal, dan yang paling menyeramkan, ada sesuatu yang konon selalu menunggu di puncaknya. Sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Kisah ini bermula dari 4 sahabat, Raffi, Dimas, Jono, dan Reva. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Watu Geni di akhir pekan. Jalur yang mereka pilih bukan jalur resmi. Jalur itu jarang dilewati karena berbahaya dan belum terpetakan jelas. Tapi bagi mereka, itulah tantangan yang sesungguhnya. Malam pertama mereka beristirahat di pos 3. Angin malam berhembus kencang, membuat tenda bergoyang pelan. Saat semuanya tertidur, Reva mendengar sesuatu. Suara seperti seorang perempuan menangis di tengah hutan. Pelan, tapi jelas. Reva membangunkan Dimas, tapi Dimas hanya tertawa kecil. Ah, paling suara hewan malam. Namun Reva tahu, itu bukan suara hewan. Karena sampai menjelang subuh, suara tangisan itu masih terdengar, makin lama makin dekat. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pendakian ke arah puncak. Udara semakin dingin, kabut semakin pekat, dan aroma belerang makin tajam. Raffi yang paling semangat berjalan paling depan, tak sabar mencapai kawah yang katanya menjadi titik tertinggi. Tapi Reva mulai kelelahan. Mual. Sementara Dimas dan Jono mencoba menyusul Raffi yang semakin jauh di depan. Raffi, jangan jauh-jauh, bro, teriak Dimas. Namun Raffi tidak menjawab. Yang terdengar hanya langkah sepatu menghantam bebatuan kering. Ketika mereka sampai di tepi kawah, kabut mulai menipis sedikit. Mereka melihat jejak kaki Raffi di tanah lembek di pinggir jurang. Dan hanya dalam hitungan detik, tanah itu runtuh. Raffi terperosok ke bawah. Suara teriakannya menggema keras, lalu hening. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya desis gas belerang yang terdengar panjang, seperti bisikan dari dalam kawah. Tim SAR datang keesokan harinya. 2 hari pencarian dilakukan. Hasilnya nihil. Hanya ditemukan topi gunung, sepatu hangus, dan senter pecah di tepi kawah. Tubuh Raffi tidak pernah ditemukan. Reva terpukul berat. Ia menolak turun. Katanya, ia ingin berdoa di tempat terakhir Raffi berdiri. Malam itu, penjaga base camp mendengar teriakan dari arah tenda. Saat diperiksa, Reva ditemukan pingsan. Matanya terbuka, tubuhnya menggigil. Bibirnya bergetar lirih, seolah menggumamkan sesuatu. Ketika ia sadar, kalimat pertama yang keluar hanyalah, "Dia, panggil aku dari kawah." 3 tahun berlalu. Gunung Watu Geni kembali ramai didaki. Jalur kawah mulai dibuka lagi oleh para pendaki muda yang tak percaya pada cerita lama. 3 orang, Bima, Ayu, dan Farhan, memutuskan mendaki lewat jalur itu. Mereka tidak tahu apapun tentang Raffi. Malam pertama mereka berkemah di dekat kawah. Angin dingin berhembus kencang. Kabut turun perlahan. Sekitar tengah malam, Ayu terbangun karena mendengar langkah kaki di luar tenda. Ia mengira itu Bima. Tapi saat keluar, tak ada siapa-siapa. Di kejauhan, di tepi kawah, tampak siluet seseorang berdiri. Kurus, menunduk, diam tak bergerak. Ayu menatap lama, dan saat sosok itu menoleh, darahnya serasa berhenti mengalir. Wajah pucat, kulit mengelupas, mata hitam pekat tanpa bola mata. Sosok itu berkata pelan, "Kamu, lihat Raffi, gak?" Ayu menjerit keras. Bima dan Farhan terbangun, berlari keluar. Tapi sosok itu sudah menghilang, lenyap bersama kabut. Yang tersisa hanyalah bau belerang yang menusuk hidung dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sekitar jam 2 pagi, Farhan mendengar langkah berat mengelilingi tenda. Langkah itu pelan, tapi jelas. Ia membangunkan Bima, dan mereka mengintip keluar. Tanah di sekitar tenda bergerak, seolah ada sesuatu yang berjalan di bawahnya.
Lalu terdengar suara serak memanggil nama mereka. Bim, Farhan. Mereka melihat sebuah topi hangus di tanah, dengan tulisan nama di dalamnya. Pagi datang. Mereka turun secepat mungkin. Namun sebelum benar-benar meninggalkan kawah, Bima menoleh sekali lagi. Di antara kabut, sosok itu berdiri. Samar, tapi terlihat. Senyumnya retak, tangannya melambai perlahan. Lalu menghilang. Sejak hari itu, tak ada dari mereka yang mau mendaki lagi. Ayu sering bermimpi berdiri di tepi kawah, mendengar suara pelan berbisik. Aku belum pulang. Penjaga basecamp berkata, setiap kali kabut tebal dan bau belerang menyengat, terdengar langkah seseorang mendaki sendirian, lalu berhenti di tepi kawah. Tak lama, suara teriakan terdengar. Tapi saat dicek, tak ada siapapun. Gunung Watu Geni kini dikenal sebagai gunung yang diselimuti misteri. Tidak ada larangan mendaki, tapi para pendaki senior selalu memperingatkan. Kalau kamu mendengar suara memanggil dari arah kawah, jangan pernah menoleh. Karena bisa jadi, yang memanggilmu bukan manusia. Dan mungkin saja, itu Raffi, yang masih menunggu untuk ditemani. Itulah kisah malam ini, teman-teman. Kalau kalian suka dengan cerita ini, bantu Om Brimo dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan kisah nyata horor berikutnya. Ingat, bukan semua yang hilang bisa ditemukan, dan tidak semua yang ditemukan masih hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, tetap waras, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Aku Om Brimo si pendongeng, pamit. Selamat malam, dan semoga bisa tidur nyenyak, kalau bisa.